Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah, taufiknya lah pula, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban seorang khatib untuk mengajak kepada diri khatib sendiri dan kaum muslimin semuanya agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula dengan berusaha keras mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan juga berusaha keras meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah pada hakikatnya akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini berada di dalam kehidupan dunia yang suatu saat nanti kehidupan dunia ini akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini fana, akan berlalu suatu saat nanti. Tidak ada yang kekal. Allah Subhanahu wa taala ciptakan
hambanya di dunia ini. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan hancur, akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan binasa illa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemuliaan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita umat manusia, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 dan 70 tahun. A'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhu may yajuzu dzalik au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku antara 60 dan 70 dan hanya sedikit yang melebihi dari umur tersebut. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah kehidupan dunia, tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan tentang bagaimana gambarannya kehidupan dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasima tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Permisalan kehidupan dunia ini bagaikan air yang Allah turunkan dari langit yang menumbuhkan pepohonan yang hijau, lalu ditiup oleh angin dan semuanya akan binasa. Pada ayat tersebut Allah meletakkan kalimat lalu tersebut dengan huruf pa. Artinya dalam bahasa Arab yaitu lalu yang tidak ada jeda sama sekali. Artinya sangat singkat. Kehidupan dunia itu amat sangat singkat. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan singkatnya kehidupan dunia ini, jangan sampai kita terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita terlena. Kita mengejar dunia, namun kita melupakan akhirat kita. Kita berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah menceritakan bagaimanakah orang kafir tersebut. Mereka mengira harta mereka akan mengekalkan mereka selama hidup di dunia. Namun sebenarnya mereka tahu tidak ada seorang pun yang kekal abadi di dunia ini. Yahsabu annama lahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Mereka mengira harta mereka akan mengekalkan mereka. Maka daripada itu mereka tidak peduli yang mereka hasilkan tersebut dari jalan halal ataupun dari jalan haram. Jangan sampai kita berbuat yang demikian. Karena ketahuilah memang dunia ini Allah jadikan perhiasan, Allah jadikan indah di mata manusia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan perhiasan dunia ini untuk menguji mana yang paling baik amalannya di antara mereka, di antara umat manusia. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat kehidupan dunia itu menipu. Wa ma mata'ul hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali adalah kehidupan yang menipu. Mengapa di sana disebutkan kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu? Terkadang kita terlena dengan mengumpulkan banyak harta, dengan mengumpulkan banyak harta tersebut kita sampai terlena, seakan-akan kita itu akan hidup selama-lamanya.
Lalu kita tertipu. Lalu Allah binasakan kita, Allah cabut nyawa kita. Dan kita belum sempat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan kehidupan dunia itu hanyalah sedikit. Tidak ada bandingannya di akhirat nanti. Maka daripada itu, apa yang kita usahakan di dunia ini, mari kita niatkan untuk menuju akhirat kita, untuk menggapai akhirat kita yang kekal abadi. Kehidupan dunia ini hanya sementara, hanya 60 sampai 70 tahun, bahkan sedikit yang melewati umur tersebut. Ada kelebihan harta, kita usahakan untuk senantiasa berinfak dan bersedekah, membantu sesama. Karena yang demikian itu sangat membuat kita beruntung di kehidupan akhirat nanti. Apa yang kita sedekahkan tidak akan rugi. Semua akan kita temui di akhirat nanti hasilnya. Umat manusia sering mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Allah, yang mana yang hartamu? Apa yang kau makan lalu habis? Apa yang engkau pakai lalu usang? Lalu apa yang engkau infakkan, itu akan engkau temui balasannya di akhirat nanti. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terperdaya dengan kehidupan dunia ini yang panah ini, yang sementara ini, yang kenikmatannya sangat sedikit ini. Mari kita dalam mencari kehidupan dunia ini, sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, salah satunya kita niatkan untuk akhirat kita. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk jangan berlebih-lebihan. Pakai seperlunya, gunakan seperlunya. Apabila kita telah mempunyai satu kendaraan, buat apa kita sampai 2, 3 atau 4 kendaraan? Yang apabila kita pakai pun tidak mungkin secara bersamaan. Alangkah lebih baiknya kelebihan tersebut, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kita infakkan dan kita sedekahkan. Ya, memang kita mengumpulkan kehidupan dunia untuk memberi bekal kepada anak-anak kita. Memang betul, untuk anak-anak kita, untuk saudara kita, memang betul. Namun apabila itu telah dirasa cukup, mari kita berusaha untuk berinfak dan bersedekah. Apakah kita ingin anak-anak kita, keturunan kita tidak mencari nafkah setelah peninggalan kita, setelah sepeninggal kita, yang menyebabkan kita mencari nafkah tanpa henti, tanpa peduli, siang malam, tanpa peduli kita ada anjuran sedekah, kita tidak mau bersedekah. Ketahuilah, tatkala kita berada di kehidupan akhirat nanti, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Saudara kita, orang tua kita, anak kita sendiri tidak dapat menolong. Masing-masing nafsi-nafsi. Maka daripada itu, kita mari berusaha untuk mencukupi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini hanya panah. Kehidupan dunia ini hanya sedikit. Kita bayangkan dahulu tatkala kita menjadi masih kanak-kanak, kita berlarian ke sana kemari. Kemudian kita masuk SD, SMP, SMA. Apabila kita bayangkan, itu bagaikan kejadiannya baru kemarin sore. Baru kemarin sore. Menandakan kehidupan dunia itu hanya sangat sebentar, hanya sangat sementara. Dan kehidupan akhirat itu kekal abadi. Allah tidak menyebutkan 100 tahun, tidak menyebutkan 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1 miliar tahun, namun kekal abadi selama-lamanya. Jangan sampai kehidupan kita yang hanya sementara ini kita sia-siakan. Kita sia-siakan dan kita rugi di akhirat nanti selama-lamanya.
kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk mencukupi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali walid dunya innama ana wad dunya karakibin istazalla tahta sajara thumma raha fatarakaha," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa aku dengan dunia? Untuk apa aku dengan dunia? Bermisalan aku dengan dunia bagaikan berjalan dalam perjalanan, kemudian singgah di bawah satu pohon untuk berteduh, istirahat sebentar, lalu aku akan berjalan kembali. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.